حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca pembahasan tentang majaz yang dibawakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pada ringkasnya pembahasan ini alhamdulillah, pembahasan yang seandainya seseorang tidak berilmu tentangnya pun bukan merupakan kerugian. Nah, karena memang pembahasan tentang majaz dimunculkan dari kalangan ahli bidah dengan tujuan yang telah kita ketahui bersama, yaitu untuk menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemajaz zaman ini kami dapat dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka akan lari kepada majaz. Mereka katakan ini majaz, tidak diinginkan makna yang hakiki, akan tapi diinginkan makna yang lain. Nah, dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin sendiri telah meminta untuk kepada di awal pembahasan dalam syarah beliau bahwasanya beliau memang membawakan pembahasan majaz dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, karena memang saat beliau mengarangnya belum begitu jelas pada diri beliau tentang batilnya majaz. Baik. Dan kita baca tanbih yang beliau sampaikan di sini. Qala rahimahullah, tanbihun. Ini suatu catatan yang perlu kita perhatikan. Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwa al-mashhur 'inda aktsar al-mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairihi. Pembagian kalam kepada hakikat dan majaz ini adalah pembagian yang masyhur di sisi kebanyakan mutaakhirin, baik itu dalam Al-Quran maupun yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Qanifillah, bahwasanya mutaakhirun menganggap dalam Al-Quran maupun yang lain itu terbagi menjadi dua dari sisi penggunaan lafaz, yaitu ada yang hakikah dan ada yang majaz. Nah, wa qala ba'du ahli al-'ilm, sebagian ahli ilmu mengatakan la majaza fil Quran, tidak ada majaz di dalam Al-Quran secara mutlak. Baik, jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu hakikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Oleh karena itulah tidak boleh berpaling dari lafaz yang ditunjukkan dari lafaz-lafaz Al-Quran kepada makna yang lain tanpa dalil. Dan inilah prinsip yang ditempuh oleh para salaf kita ikhwanillah, dengan perkataan mereka yang masyhur, amirruha kama ja'at. Biarkanlah ayat itu sebagaimana datangnya. Dalam artian terima saja makna yang dari lafaz yang dipahami oleh Arab dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman,
Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wajah. Orang Arab memahami wajah. Baik. Dan tidak boleh kita memalingkan dari makna wajah ini kepada makna yang lain. Penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anah. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, penetapan sifat murka bagi Allah. Ya kita tetapkan sifat murka bagi Allah, sifat marah bagi Allah, tetapi murka dan marah yang berbeda dengan kemarahan makhluk. Mereka tidak ikhwanillah. Mereka mengatakan ya ghadab di sini majaz. Kenapa? Kalau ditetapkan sifat marah bagi Allah berarti ini sifat yang kurang. Sebab yang namanya marah adalah menggelagaknya darah pada seseorang. Ini kenapa? Karena mereka sejak awal memahami apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan pemahaman yang mereka samakan dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Tapi kalau seandainya seorang selamat dalam pemahamannya menyatakan marah, ya marah, tapi tentunya berbeda kemarahan Allah dengan kemarahan manusia. Nah, dan ini yang harus diyakini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat marah, dan ini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ya sekali lagi sifat marah tersebut adalah marah yang berbeda dengan marah yang ada pada makhluk. Kalau mereka membawa sifat marah kepada apa? Iradatul intiqam, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum hambanya. Dan ini bentengnya apa? Atau tameng untuk membawa ke sini apa? Yaitu majaz. Faqala akharun, dan sebagian yang lain mengatakan la majaza fil Qur'an wala fi ghairihi. Tidak ada majaz dalam Quran, tidak pula pada selain Al-Quran. Kalau tadi yang pertama meniadakan majaz dalam Al-Quran, tapi masih menetapkan majaz dalam kalam Arab, yaitu selain dalam Al-Quran. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan tidak ada majaz secara mutlak baik dalam Al-Quran maupun yang lain. Wa bihi qala Abu Ishaq Al-Isfarayini, dan dengannya yang berpendapat Abu Ishaq Al-Isfarayini. Wa minal mutaakhirin Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dan di kalangan mutaakhirin yaitu Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala, Muhammad Al-Amin, yang mengarang Adwaul Bayan dan yang mengarang Mudzakkirah bi Ushulil Fiqh. Beliau dikenal dengan kepahaman dalam bidang usul ikhwan fillah, juga dalam tafsir dan dalam lughah Arabiyah. Sehingga kita lihat pelajaran tafsir beliau yang kemudian dibukukan dalam Al-Azbul Munir, ya, beliau menerangkan banyak sekali mendatangkan penguat-penguat dari sisi syair-syair Arab terdahulu untuk menerangkan makna dari suatu kata dalam Al-Quran. Nah, beliau berpendapat tidak ada majaz secara mutlak baik dalam Al-Quran maupun dalam selain Al-Quran. Yang insyaAllah ta'ala akan kita baca penjelasan beliau secara panjang lebar dan bagaimana beliau membantah mereka-mereka yang menyatakan majaz dalam kitab beliau Mudzakkirah, kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, dan beliau mengarang kitab tersendiri ikhwanifillah dalam permasalahan majaz, yaitu dengan judul Man'u Jawazil Majazi fil Munazzal Litta'abbudi wal I'jaz, menolak bolehnya majaz dalam Al-Quran. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala annahu istilahun hadits ba'da inqidha'il qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah.
Dan Syekhul Islam beserta murid beliau yaitu Ibnu Qayyim telah menetapkan bahwasanya majaz ini merupakan istilah yang baru yang datang setelah berakhirnya 3 kurun yang utama, yaitu kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Wa nasarahu bi adillatin qawiyyatin katsiratin tubayyinu liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qawla huwa shawab. Dan beliau, yakni Syekhul Islam, demikian pula muridnya, telah memperjuangkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang kuat serta banyak yang akan menjelaskan bagi orang yang melihatnya ikhwani fillah bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang benar, yaitu tentang tidak adanya majaz baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah maupun kalam Arab secara umum. Nah, wa nasarahu bi adillatin qawiyyatin katsiratin tabayyana liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qawla huwa shawab. Ya, beliau menolong pendapat ini, yaitu membela, memperjuangkan pendapat tersebut dengan dalil yang kuat dan banyak, ya, sehingga jelas bagi orang yang membacanya dan melihatnya bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang benar. Nah, yaitu tidak adanya majaz. Jadi semua kalam itu kalam yang hakiki. Ya, pembicaraan yang diinginkan adalah hakikah. Dan telah kita lewati bahwasanya hakikah terbagi menjadi 3, ya, hakikah lughawiyah, syar'iyyah dan urfiyah. Adapun perkara seperti misalnya dikatakan Zaidun Asadun, ini kita katakan uslub Arab. Memang orang Arab menggunakan kata asad, ya, kata asad terkadang untuk makna sebagai seorang yang gagah pemberani. Nah, ini termasuk lughah dalam lughah Arabiyah. Nah, penggunaan asad untuk orang yang gagah pemberani. Dan terkadang pula, ya, Arab menghilangkan sesuatu yang telah jelas. Misalnya was'alil qaryatal lati kunna fiha. Ya, tanyalah desa yang dulu kami berada di dalamnya. Bukan ini maksudnya, tapi was'al ahlal qaryah. Tanyalah penduduk desa yang dulu kami yang melewatinya atau tinggal di sana. Ini merupakan usul Arab dan memang itu bahasa mereka. Ya, bukan majaz yang diada-adakan oleh ya para ahli kalam. Dan sebagian ulama usul ikhwani fillah menyatakan bahwasanya perbedaan antara mereka yang menolak majaz dengan yang menyatakan ini adalah uslub Arabi, ini perbedaan yang sifatnya lafzi. Ini lafaz saja. Kalian mengingkari majaz tapi menetapkan adanya uslub Arab. Sama saja, yang kami maksud bukan majaz yaitu. Jadi tidak usah repot-repot karena yang dimaksud adalah sama, cuman perbedaan istilah. Namun kita katakan ya tidak demikian. Perbedaan ini khilaf maknawi, bukan sekedar khilaf lafzi. Karena kalau khilaf lafzi tidak perlu kita perselisihkan. Cuma perbedaan lafaz saja tapi maknanya berbeda. Tapi dalam masalah ini khilafnya maknawi. Nah, karena lafaz ini adalah lafaz yang didatangkan oleh ahlul bidah. Ya, lafaz majaz didatangkan oleh ahlul bidah dan mereka memiliki ya tujuan-tujuan yang sangat jelas untuk ya memasukkan kebatilan mereka dalam akidah kaum muslimin. Dan insya Allah sisi perbedaannya ya akan kita bahas pada kitab yang lebih ya luas dari ini.
lebih luas dari ini untuk saat ini yang butuh antum semua memahaminya, ya tentang masalah majaz, yaitu bahwasanya majaz yang rajih tidaklah ada baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah dan perkataan Arab yang lain. Nah, kemudian yang penting untuk kita ketahui bahwasanya kalam yang diinginkan dalam suatu pembicaraan itu kalam yang hakiki, terlebih lagi dalam nusus baik Al-Quran maupun sunnah. Kemudian pembagian kalam hakiki itu kemarin diperhatikan karena memiliki faedah yang bagus, faedah yang penting dalam memahami dalil-dalil. Sebab kapan saja kita mendapati suatu dalil ikhwanifillah, perkara pertama kali yang terbetik dalam diri kita dibawa dalil tersebut kepada hakikat syar'iyyah. Karena dalil berbicara tentang perkara syar'i, dibawa ke hakikat syar'iyyah. Nah, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat tanpa taharah. Ini dalam hadis, maka salat ini langsung kita bawa ke hakikat syar'i. Bahwasanya salat adalah ibadah yang dimaksud di sini ibadah khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tidak kita bawa ke hakikat lughawi, yaitu tidak akan diterima doa tanpa bersuci. Ini salah. Ini seorang akan memahami salah. Dan ketika memahami ketiga jenis hakikat ini dengan benar, alhamdulillah seorang akan mampu untuk memahami dalil-dalil dengan baik dan memahami syariat Islam ini dengan baik. Barakallahu fiikum. Ini dulu. Ada perkara berikutnya tentang al-amr, insyaallah kita akhirkan sehingga tidak terputus pembahasannya. Karena al-amr termasuk pembahasan yang penting alhamdulillah, dan kita telah masuk pada perkara-perkara inti setelah ini, pembahasan amr dan bagaimana sighah amr, kemudian perkara pertama kali yang diambil faedah dari suatu amr atau suatu perintah. Naam, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.